SMP IT semakin populer di kalangan orang tua yang menginginkan pendidikan yang tidak hanya menekankan akademik, tetapi juga membentuk karakter dan kepribadian anak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Tapi, apa sebenarnya yang membedakan SMP IT dari sekolah lainnya? Bagaimana proses pembangunan SMP IT dilakukan? Dan apa saja tantangan yang dihadapi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Al-Farabi TV yang merupakan salah satu program dari Sekolah Menengah Pertama SMP IT Al-Farabi Bilingual School yang berada di bawah naungan Yayasan Komite Indonesia Aceh atau yang disebut dengan KKIA. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana topik menarik mengenai dunia pendidikan. Saya Nadi Farama Putri senang menyapa saudara semua. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mutu pembangunan SMP IT Al-Farabi Bilingual School ini dan bagaimana model pendidikan dapat berdampak positif bagi anak-anak kita. Untuk menjawab semua pertanyaan ini, saya sudah bersama dua narasumber yang sangat luar biasa yang telah berpengalaman dan bergelut dalam dunia pendidikan, yaitu Ibu Siti Kembang Ati SPD selaku Kepala Sekolah SMP IT Al-Farabi Bilingual School. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Kak Dipa. Dan narasumber selanjutnya yaitu Ibu Nora Maulida Julia, SPD yang merupakan Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, saya enaknya manggil apa nih Bu? Karena saya lihat wajah Ibu Kepala Sekolahnya sangat muda ya. Oke, terima kasih Kak Dipa. Saya ini bisa dipanggil Ibu. Karena kenapa? Saya udah lebih dari 5 tahun jadi pendidik, jadi baiknya dipanggil Ibu aja deh. Iya Bu. Iya. Oke Bu. Berarti saya manggilnya Ibu sih. Iya. Seperti informasi yang saya dapatkan bahwa SMP IT Al-Farabi ini sudah baru saja berdiri kurang lebih dari 1 bulan yang berada di kawasan Aceh Besar. Apakah benar Bu? Benar sekali Kak Dipa. Sekolah SMP IT Al-Farabi Bilingual School ini adalah ini tahun pertama terbentuknya tahun 2024, tepatnya itu di bulan Juli, 15 Juli. Jadi ini adalah sekolah pertama yang memang dibentuk di tahun 2024 ini di Aceh Besar. Berarti kan sekolah ini baru beranjak usia 1 bulan. Jadi berapa jumlah siswi yang sudah sekolah di Al-Farabi ini? Alhamdulillah saat ini siswa SMP IT Al-Farabi Bilingual School itu sudah berjumlah lebih kurang 24 anak. 24 dengan jenjang yang dari kelas 1, kelas 2, dan bahkan kelas 3. Oke, berarti untuk ruangan sudah memenuhi semua atau bagaimana? Benar sekali, untuk ruangannya walaupun tidak penuh semuanya kelas 1, kelas 2, kelas 3 dengan jumlah yang kita harapkan, tapi dengan jumlah yang 24 tadi sudah terbagi. Kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Berarti untuk tenaga pendidikan di sini itu sudah cukup banyak atau bagaimana? Tenaga pengajarnya atau pendidiknya untuk saat ini sesuai kebutuhan sekolah itu sudah terpenuhi gitu. Sesuai dengan kurikulum yang kita buat, kurikulum yang sedang dilaksanakan. Oke, mengingat tadi perjalanan pembangunan sekolah ini masih terbilang singkat, jadi bisa tidak Ibu ceritakan bagaimana proses pembangunan dari SMP IT ini? Dan apa yang membedakan SMP IT Al-Farabi ini dengan sekolah lainnya? Oke, terima kasih Kak Dipa. Sekolah SMP IT Al-Farabi Bilingual School ini adalah sekolah baru yang terbentuk tahun 2024, tepatnya itu di bulan Juli. Ini kalau dibilang terbentuknya secara singkat enggak juga, cuman ada proses-proses yang sudah dijalankan gitu. Sebelumnya gitu. Dan orang-orang yang melakukannya ini adalah orang-orang yang memang sudah berpengalaman di ranah pendidikan ini. Jadi kalau misalnya kita bilang SMP IT Al-Farabi Bilingual School ini cepat, tidak secepat juga. Cuman ada prosesnya proses yang membuat ini lebih cepat gitu. Kemudian SMP IT Al-Farabi Bilingual School ini membedakan dengan sekolah lain itu dilihat dari metode yang kami gunakan gitu. SMP IT Al-Farabi Bilingual School sendiri itu menggunakan bilingual, sekolah bahasa gitu. Jadi sekolah bahasanya di sini itu membedakan dengan sekolah IT yang lain.
Jadi kalau misalnya sekolah SMP IT Al-Farabi Bilingual School ini, dia memiliki proses dan program khusus di dalam kelas bahasanya gitu. Kemudian SMP IT Al-Farabi Bilingual School ini sendiri itu dimulai didirikan dengan fasilitas yang menunjang pendidikan untuk saat ini. Kemudian untuk tenaga pengajarnya itu kita ambil dari orang-orang yang berkompeten serta berdedikasi dalam bidangnya masing-masing. Perbedaannya dengan sekolah lain itu adalah itu dilihat dari bagaimana pembentukan metode berkarakter Islami. Jadi di sini sekolah ini ada pembinaan khusus secara Islami baik dari guru dan muridnya. Gitu. Berarti tidak hanya siswanya saja yang ditanamkan karakter Islami, tetapi juga dengan tenaga pengajar yang ada di Al-Farabi. Siap, benar sekali Kak Dipa. Nah, saya beralih dulu nih ke Ibu Nora. Bu Nora ini kan sudah lumayan lama nih berkecimpung dalam dunia pendidikan. Jadi, menurut Ibu apa saja permasalahan yang muncul pada anak-anak zaman sekarang? Baik, permasalahan yang kerap kali terjadi di dunia pendidikan yang terkadang gurunya mengeluh, orang tua mengeluh, bahkan laporan dari sekitaran masyarakat setempat bahwasanya yang paling utama sekali adalah dilihat dari segi minimnya akhlak atau moral, ya, atau bisa disebut dengan kurangnya adab, ya, yang itu tentunya butuh kerjasama antara pendidik, orang tua dan juga masyarakat setempat, ya. Nah, selain itu juga peserta didik ini, anak-anak kita ini juga sudah banyak yang kecanduan dengan game, dengan gadgetnya, bahkan sudah melalaikan waktu-waktu untuk sholatnya, sudah berani berkata kasar. Bahkan ada juga pergaulan bebas seperti pacaran, yang itu sangat-sangat merisaukan orang tuanya, bahkan kita sebagai pendidik ini, ya. Jadi permasalahan umum itu sering kali terjadi yang dilandasi oleh kurangnya pendidikan atau tekanan penanaman nilai-nilai keimanan, akhlak, atau keagamaan. Nah, untuk itu kita sebagai pendidik ini sangat mengajak orang tua, orang-orang setempat untuk bisa bekerja sama membangun fondasi anak-anak agar bisa berkarakter Islam. Ya, makanya didirikan sekolah SMP IT Al-Farabi ini. Seperti itu. Berarti dibutuhkannya kerjasama ya antara sekolah dengan orang tua agar membentuk karakter yang Islami. Iya. Nah, salah satu juga ada bullying, ya. Jadi ejekan-ejekan orang tua bahkan sampai membuat mental anak-anak itu jadi sangat down. berpengaruh. Iya, sangat berpengaruh. Bahkan dia itu jadi nggak pede untuk tampil ke depan karena ejekan-ejekan tersebut. Padahal anak ini memiliki potensi. Nah, jadi permasalahan-permasalahan yang dianggap bagi sebagian orang itu yang tidak nampak, padahal itu permasalahan yang ketika kita biarkan itu menjadi akar permasalahan yang sangat besar untuk masa depan dia. Seperti itu. Saya beralih lagi nih ke Ibu Siti. Jadi bukan tentang permasalahan yang telah dijelaskan oleh Bu Nora tentang bagaimana masalah yang ada di luar tentang pembentukan karakter anak tidak hanya tanggung jawab orang tua, tapi kita sebagai tenaga pendidikan dan juga SMP IT Al-Farabi ini ada tidak solusi yang diberikan atau menjadi alternatif untuk permasalahan anak zaman sekarang? Oke, terima kasih Kak Dipa. Benar sekali yang telah dipaparkan oleh Bu Nora Maulida. Itu adalah permasalahan yang saat ini yang diterima atau yang dapat informasi oleh guru-guru dari dunia lingkungan masyarakat. Jadi untuk anak-anak saat ini memang kita harus melihat atau mencari solusi apa yang terbaik untuk anak saat ini. Salah satunya apa? Sekolah SMP IT Al-Farabi Bilingual School. Ya. Memang ini adalah sekolah baru terbentuk, sekolah yang memang kalau kita bilang belum punya pengalaman yang luas, tapi di sekolah ini kita akan menerapkan dari program-program unggulan yang memang untuk mencetuskan akhlak peserta didik gitu. Jadi 4 program ini, yang pertama ada 4. Ya, ada 4 Kak Dipa. Itu yang pertama itu adalah program unggulan sekolah ini adalah program tahfiz. Seperti Kak Dipa tahu bahwa anak pada zaman sekarang ini kalau masalah Islam atau belajar Islam itu masih kurang. Jadi sekolah SMP IT Al-Farabi Bilingual School ini selain dia sebagai sekolah secara umum,
atau mendapat ilmu secara umum, dia juga mendapatkan ilmu secara Islami. Salah satunya itu belajar tentang Al-Quran. Gitu. Di sini kita akan belajar tentang Al-Quran, mulai dari cara membacanya, tahsinnya, bahkan bagaimana ia bisa menghafal Al-Quran. Berarti itu program tahfiznya pada saat belajar atau memang ada waktu-waktu tertentu? Iya, seperti belajar lainnya. Tapi di sini karena kita masuk program unggulan, kita lebih memperbanyak program tahfiznya gitu. Kemudian yang kedua itu program bahasa. Program bahasa ini sendiri itu kan dilihat dari namanya, dari SMP IT Al-Farabi Bilingual School. Bilingual itu berarti kan bahasa. Berarti kita harus juga menggunakan metode bahasa. Jadi alhamdulillah saat ini sudah ada 3 terbentuk program bahasa yang sudah dilakukan oleh sekolah ini sendiri, yaitu bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahkan bahasa Turki. Wah, itu sangat luar biasa. Berarti SMP IT Al-Farabi ini mendatangkan guru-guru yang berkompeten di dalam mengajar bahasa tersebut. Benar sekali Kak Diva. Jadi 3 bahasa ini untuk tahun pertama ini sudah memang difilter atau disaring untuk gurunya yang bisa mengajar di 3 bahasa ini, mulai dari bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Turki. Kemudian program yang ketiga itu adalah program pembinaan Islam atau bina pribadi Islam. Jadi alhamdulillah sekolah SMP IT Al-Farabi Bilingual School ini sudah masuk di jaringan JSIT atau jaringan sekolah Islam terpadu. Jadi kenapa kita harus masuk di dalam jaringan sekolah Islam terpadu? Disinilah nanti di JSIT ini selain untuk mengembangkan karakter Islami untuk guru, juga mengembangkan Islami terhadap siswanya gitu. Jadi kita juga harus bekerja sama bersama JSIT. Kemudian yang keempat itu, yang terakhir itu adalah sains. Seperti Kak Diva tahu, sains itu kan adalah nilai prestasi yang memang dikejar untuk saat ini. Karena sains ini bukan hanya belajar IPA Kak Diva, juga ada IPA, ada IPS-nya gitu kan. Jadi di sini itu kita juga harus belajar di dalam dunia pendidikan yang lain. Salah satunya itu adalah sains. Karena di sekarang ini untuk mencari prestasi yang lain itu kita bisa secara online, secara offline. Kemudian ada beasiswa yang lain yang bisa mengembangkan karakter anak gitu dalam hal pendidikan yang berarah ke sains gitu. Wah, sangat luar biasa sekali. Berarti Al-Farabi ini, SMP IT Al-Farabi ini merupakan bisa menjadi solusi untuk permasalahan anak bangsa kan, karena ada 4 program yang sangat luar biasa tadi. Yang pertama tadi ada tahfiz, kedua ada bahasa, ketiga bina pribadi Islam, bina kepribadian Islam, dan terakhir itu adalah sains. Sains, oke, sangat luar biasa. Iya. Oke, saya beralih dulu ke Ibu Nora. Menurut Ibu, apakah dengan terbentuknya SMP IT ini menjadi solusi untuk permasalahan dewasa saat ini? Baik, jadi adanya SMP IT Al-Farabi Bilingual ini diharapkan adanya yang seperti permasalahan-permasalahan yang sering sekali diangkat oleh masyarakat, seperti orang tua yang mengeluh tentang kemerosotan akhlak anak-anaknya, kemudian ibadah yang tidak dilakukan secara kewajiban, kemudian juga kecanduan gadget ataupun pergaulan bebas yang itu memang adanya pada anak-anak di usia remaja. Jadi permasalahan-permasalahan itu memang sangat kami harapkan adanya SMP IT Al-Farabi Bilingual ini menjadi solusi. Kenapa? Karena sekolah ini sudah diterapkan dari pagi sampai sore ya kan, di mana anak-anak sudah disibukkan dengan belajar, bahkan menghafal. Nah, dengan adanya sistem pendidikan atau kurikulum yang sudah tersusun di sini, maka diharapkan anak-anak sibuk belajar. Kenapa? Karena waktu luangnya nggak punya. Malamnya mereka nanti dituntut lagi dengan menghafal, tapi tidak dengan menekan psikologis anaknya. Tentu kami juga memperhatikan bagaimana kebutuhan sesuai dengan usianya. Jadi adanya SMP IT Al-Farabi Bilingual ini memang menjadi sasaran kami agar menjadi solusi terhadap permasalahan yang banyak sekali di dunia pendidikan dewasa ini. Oke, berarti dengan adanya SMP IT ini memberikan sebuah solusi dari pengaruh, berarti bukan hanya orang tua saja yang bertanggung jawab dalam membentuk karakter seorang anak, tetapi sekolah juga berperan penting dalam membentuk karakter seorang anak. Ya, tentu saja. Oke,
Berarti kan seperti yang sudah kita ketahui, SMP IT Al-Farabi ini sudah berdiri sejak bulan Juli kemarin. Itu kan baru perjalanan yang singkat. Jadi bisa tidak Bu ceritakan bagaimana sih perjalanan atau apa yang dirasakan waktu dalam proses pembangunan SMP IT ini? Oke, terima kasih Kak Dipa. Eh, Seperti sebelumnya, SMP IT Al-Farabi Bilingual School ini umurnya masih sekitar 1 bulan, kurang lebih 1 bulan gitu. Jadi kenapa perjalanan kami ini untuk membentuk sekolah SMP IT Al-Farabi Bilingual School ini, memang kami menjalaninya memang begitu banyak lika-likunya lah gitu. Mulai dari izin operasional, bahkan izin pembangunan, dan bahkan bisa mengeluarkan NPSN gitu. Jadi perjalanan ini yang membuat kami itu menjadi motivasi untuk lebih semangat dalam mengembangkan sekolah ini gitu. Jadi perjalanannya seperti kami pergi ke lembaga-lembaga, ke instansi-instansi untuk perkenalkan sekolah kami ini kepada khalayak masyarakat untuk agar mereka tahu bahwa di Aceh Besar ini ada sekolah SMP IT Al-Farabi Bilingual School yang bisa dijangkau oleh masyarakat dengan iuran yang murah serta tidak memandang harus dari atas gitu, tidak. Tapi di sini kita melihat kemampuan masyarakatnya gitu. Jadi kalau ditanya perjalanannya bagaimana, perjalanannya untuk mendapatkan izin operasional sekolah ini memang luar biasa gitu. Berarti butuh menyiapkan semangat yang. Iya, benar sekali. Oke, saya beralih ke Bu Nora. Kalau Ibu sendiri gimana perasaan atau perjalanan yang dirasakan pada saat proses pembangunan SMP IT Al-Farabi ini? Baik, saya selaku kesiswaan di sini ya lebih kepada pembentukan karakter ataupun apa yang pembelajaran yang ada di dalam sekolah ya, di mana banyak hal yang lucu terkadang kalau kita ingat-ingat, ada juga hal yang membuat kita diuji kesabaran ya oleh anak-anak. Karena menghadapi anak-anak. Ya, karena mereka tuh juga banyak sifat dan banyak juga karakter-karakternya, di mana kita sekolah baru dengan budaya baru. Tentunya meskipun anak-anak ini udah ada yang kelas 3, tapi ini sekolah baru. Yang sekolah lama itu menjadi bukan patokannya lagi. Mereka dikenalkan dengan budaya-budaya di sini seperti hal-hal dasar ya, dan dalam segi keagamaan ataupun sosialnya. Jadi kita juga membangun spirit di sosialnya. Contohnya dalam hal menyapa, gimana cara menyapa dengan baik temannya, voice-nya, terus juga dari segi ilmu agamanya, misalkan azan, kita ajarkan azan, dan gimana mereka tuh sebagai anak-anak yang baru saja tamat dari SD, anak kelas 7 itu belum terlalu pede ya, ada yang suaranya yang masih belum mengerti, ada lafal azannya yang masih kebalik-balik gitu kan. Jadi kita memang hal-hal dasar kita didik di sini sebenarnya. Berarti kita Ibu Nora sendiri mempersiapkan, ada nggak maksudnya mempermasalahkan mental gitu karena menghadapi anak-anak yang memiliki karakter yang berbeda-beda? Kalau segi mental, insya Allah saya pribadi udah siap, dan insya Allah juga anak-anak kita ini kita bangun mental yang kuat, mental pejuang, mental yang betul-betul nggak mudah down dengan satu perkataan, dua perkataan. Oke, saya lihat kan Ibu Kepala Sekolah sama Ibu Wakil Kepala Sekolah bagian kemahasiswaan ini kan masih sangat muda. Jadi kan kebanyakan anak muda sekarang itu kan lebih mementingkan egonya daripada berkecimpung, sibuk mengurus hal yang belum tentu baginya untuk bermanfaat baginya. Jadi motivasi yang Ibu pegang atau sesuatu yang Ibu pegang dalam diri Ibu dalam masuk dalam dunia pendidikan ini apa? Yang utama itu adalah kita mengharap ridho Allah ya tentunya. Yang kedua, saya pernah mendengarkan dari seorang motivator yang katanya, jangan tanyakan apa yang negara ini bisa berikan untuk kita, tapi tanyakan apa yang bisa kita berikan untuk negara ini. Jadi saya nggak bisa memberikan banyak ya untuk negara ini. Yang hanya saya bisa berikan yaitu mungkin yang namanya warisan-warisan yang itu lebih bermakna, yaitu nilai-nilai pendidikan, karakter yang hanya bisa salah satunya diterapkan melalui dunia pendidikan. Karena dunia pendidikan ini nggak semua orang bisa mengajar, tapi nggak semua orang bisa mendidik. Kami bertekad kuat mendidik dari panggilan jiwa seperti itu. Oke, berarti Bu Nora ini punya semangat yang sangat luar biasa. Semoga pemuda-pemuda lainnya bisa tertular lah atas semangat dari Bu Nora. Oke,
Nah, untuk Ibu Siti sendiri selaku kepala sekolah yang masih dibilang masih muda, jadi apa motivasi Ibu untuk masuk ke dalam dunia pendidikan ini kan seperti saya katakan tadi bahwa kan zaman sekarang tuh kan anak muda lebih suka santai daripada sibuk yang tidak bermanfaat baginya. Jadi bisa dijelaskan, Bu? Oke, terima kasih Kak Diva. Jadi sebenarnya motivasi saya sebagai pendidik ini itu berawal dari cita-cita dulu waktu SD kelas Oh, 2. cita-cita. Jadi saya itu Kak Diva dulu itu suka sekali mengajar. Bahkan kalau misalnya siswa saya tanya, kenapa cita-cita saya jadi guru, itu karena dulu saya itu sering belajar atau mengajar itu di depan kaca. Jadi kalau udah masuk di ranah pendidikan seperti ini, itu seperti kita di dalam dunia pendidikan yang asli gitu. Jadi dan alhamdulillah seperti sekarang saya sudah jadi guru, sudah lebih dari 5 tahun, itu membuat saya itu motivasi saya itu lebih kuat lagi gitu. Jadi bukan hanya untuk sebagai mendidik, mencerdaskan, tapi jadi saya juga harus belajar untuk diri saya gitu. Karena kedepannya itu seorang wanita itu akan menjadi ibu dan bisa mencerdaskan anaknya gitu. Selain dia mencerdaskan anak dari anak yang lain. Wah, luar biasa sekali informasi dan ilmu yang saya dapatkan dari Bu Siti dan Bu Nora yang memberikan inspirasi bagi pemuda untuk peduli atas pendidikan oleh anak-anak. Dan semoga pembangunan SMP IT Al-Farabi ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi anak-anak kita ke depannya. Nah, sebelum kita tutup acara ini, saya berikan kesempatan untuk Bu Siti memberikan pesan atau closing statement yang diberikan kepada penonton Al-Farabi TV. Silakan, Ibu. Oke, terima kasih Kak Diva. Untuk kali ini saya ingin memberitahukan dan menginformasikan kepada orang tua dan peserta didik. Untuk orang tua khususnya, kita sebagai orang tua harus tahu dan harus paham bagaimana kebutuhan anak untuk kedepannya dalam hal pendidikan. Jadi untuk memberikan pendidikan terhadap anak itu tidak hanya disekolahkan kemudian selesai, tidak. Tapi kita lihat untuk kedepannya itu anak kita itu berkembang menjadi apa, cita-cita menjadi apa. Jadi solusi yang terbaik adalah lihatlah anak itu bisa di bagian apa, bidangnya bisa bagian apa, kemudian tanya kepada anak-anak Anda, anak Bapak Ibu, anak-anaknya ini di bagian mana yang bisa dikembangkan gitu. Jadi khusus untuk Bapak dan Ibu jangan pernah salah memilih pendidikan untuk anak, karena anak itu adalah salah satu amanah yang terbesar untuk orang tua. Jadi jika salah dalam hal amanah, maka salahlah sampai akhirnya nanti. Gitu. Terima kasih. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Siti dan Bu Nora. Demikian episode kita pada hari ini. Saya Nadifa Rama Putri mewakili Bu Siti dan Bu Nora pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.